Selamat datang dan kembali lagi di channel Fides et Rasio. Pada pertemuan kali ini, kesempatan ini kita akan mendalami bersama tentang sakramen gereja Katolik, ya, sakramen dalam gereja Katolik. Terdapat beberapa poin yang akan kita lihat, yang akan kita dalami. Yang pertama, sakramen pada umumnya. Ya, sakramen pada umumnya kita akan melihat asal-usul sakramen, arti dan makna sakramen, klasifikasi sakramen. Ya. Yang kedua itu tentang sakramen pada khususnya. Sakramen pada khususnya itu kita akan melihat, kita akan mendalami 7 sakramen dalam gereja Katolik. Yang pertama, kita lihat asal-usul sakramen. Sejak awal hidup gereja terdapat ritus-ritus. Itu dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan hidup gereja. Dan dipandang penting dan mutlak perlu untuk hidup gereja. Ritus-ritus awal itu antara lain ritus pembaptisan dan pemecahan roti atau ekaristi. Ritus-ritus itu membuat sesuatu yang sama sekali baru dalam dunia. Dalam praktik pembaptisan, misalnya, gereja mengambil alih ritus yang sudah lama ada di luar gereja. Kalau kita menyelidiki kitab suci, kita tahu bahwa jemaat perdana sadar akan perbuatan Allah yang unik. Ya, perbuatan Allah yang unik satu kali untuk selamanya. Sebagai pemenuhan janji dan perbuatan itu dikerjakan oleh Allah secara historis dan kelihatan pada zaman akhir dalam diri Yesus dari Nazaret, manusia historis. Itu tentang asal-usul sakramen. Asal-usul sakramen. Yang kedua kita lihat arti dan makna sakramen. Yang pertama arti sakramen. Ya. Kata sakramen berasal dari kata mysterium. Ya. Mysterium itu dalam bahasa Yunani, ya, yang berarti realitas tersembunyi, yang dijabarkan dengan kata mysterium dan bahasa Latin sacramentum. Sakramen dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan yang disebut sebagai misterium. Ya. Sakramen adalah tanda kelihatan yang diadakan oleh Kristus yang dinyatakan dan menyampaikan rahmat. Ya. Menurut Lumen Gentium artikel 1, sakramen adalah tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Itu dalam Lumen Gentium artikel 1. Sedangkan dalam Sacra Sanctorum Concilium artikel 59 menegaskan bahwa sakramen berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia. Ya. Tanda yang diberikan Allah kepada manusia untuk menguduskan manusia. Membangun tubuh Kristus dan akhir mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Maka sakramen dalam gereja Katolik mengandung 2 unsur hakiki, yaitu forma atau kata-kata yang menyertai dan yang kedua itu berupa materi atau unsur-unsur atau barang yang digunakan, yang dibutuhkan dalam ritus sakramen tersebut. Itu arti dari sakramen. Yang kedua itu makna sakramen. Makna sakramen. Makna yang pertama itu sakramen adalah lambang atau simbol. Sakramen itu adalah lambang atau simbol. Sakramen-sakramen gereja Katolik melambangkan dan mengungkapkan karya penyelamatan Allah.
dan pengalaman dasar manusia yang diselamatkan. Sakramen merupakan tanda yang kelihatan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu cinta dari karya Allah. Sakramen itu tuh tanda yang kelihatan. Tanda kelihatan untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan dari Allah, yaitu cinta dan karya Allah. Karena itu dinyatakan dalam sakramen. Makna yang kedua, sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Gereja adalah alat sarana penyelamatan, di mana Kristus tampak dalam penyelamatan manusia. Gereja menjadi alat dan sarana penyelamatan. Justru dalam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, tindakan dan kata-kata yang disebut sakramen. Sakramen-sakramen adalah tangan Kristus yang menjamah, merangkul, dan menyembuhkan manusia. Maka Kristus sungguh aktif berkarya dalam umat sampai saat ini. Sakramen itu menyelamatkan manusia, bukan membinasakan manusia. Makna yang ketiga, sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup manusia. Yang ketiga, lewat sakramen, kualitas hidup seseorang semakin meningkat. Orang semakin dekat dengan Tuhan. Perayaan sakramen merupakan pertemuan antara Kristus dan kita. Yang dituntut dari kita adalah sikap batin, yakni kehendak baik, untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup manusia. Jadi itu tiga makna sakramen. Sakramen adalah lambang atau simbol. Sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Dan yang ketiga itu sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup manusia. Yang berikut kita lihat klasifikasi sakramen. Klasifikasi sakramen, terdapat beberapa klasifikasi. Sakramen Gereja Katolik diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok. Yang pertama itu sakramen inisiasi. Yang kedua sakramen penyembuhan. Yang ketiga sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan. Yang pertama mari kita lihat. Yang pertama sakramen inisiasi. Kita sering mendengar, apa itu sakramen inisiasi? Apa saja yang masuk dalam sakramen inisiasi? Yang pertama itu yang masuk dalam sakramen inisiasi itu adalah sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan. Yang kedua itu sakramen penguatan. Yang ketiga itu sakramen ekaristi. Inisiasi Kristen dilaksanakan melalui sakramen-sakramen yang memberikan dasar-dasar kehidupan. Jadi ketiga sakramen itu adalah sakramen dasar yang harus kita terima. Pembaptisan, penguatan atau krisma, dan juga ekaristi. Itu yang dasar-dasar yang harus kita terima. Orang beriman yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru dalam sakramen pembaptisan, dalam sakramen penguatan atau krisma, dalam sakramen ekaristi. Itu klasifikasi yang pertama, sakramen inisiasi. Yang kedua kita lihat sakramen penyembuhan. Sakramen penyembuhan. Kristus sang penyembuh jiwa dan badan kita menetapkan sakramen-sakramen ini karena kehidupan baru yang Dia berikan kepada kita dalam sakramen-sakramen inisiasi Kristiani yang dapat melemah bahkan hilang karena dosa. Jadi ketiga sakramen yang sudah kita terima atau sakramen-sakramen inisiasi itu dapat hilang karena dosa. Karena itu perlu yang adanya namanya sakramen penyembuhan. Karena itu Kristus menghendaki agar gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya melalui sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Itu klasifikasi yang kedua, sakramen penyembuhan. Yang ketiga itu sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan. 2 sakramen, penabisan dan perkawinan. Ini digambarkan sebagai sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan. 2 sakramen, penabisan dan perkawinan, memberikan rahmat khusus untuk perutusan tertentu dalam gereja untuk melayani dan membangun umat Allah. Jadi kita sudah dibekali dengan 2 sakramen, perutusan, persekutuan, dan perutusan.
Baik, itu tentang klasifikasi sakramen. Ya. Klasifikasi sakramen perlu kita ingat kembali bahwa klasifikasi sakramen itu terdiri dari 3. Yang pertama itu sakramen inisiasi, yang kedua itu sakramen penyembuhan, yang ketiga itu sakramen pelayanan, persekutuan dan perutusan. Apa-apa saja yang masuk dalam sakramen inisiasi? Ada sakramen pembaptisan, sakramen penguatan atau krisma, dan sakramen ekaristi. Yang berikut 7 sakramen gereja. Ya, sekarang kita mulai masuk mendalami 7 sakramen gereja. Yang pertama sakramen baptis. Ya. Sakramen baptis. Yang pertama itu kita lihat dari nama. Kenapa disebut baptis? Ya, mari kita lihat bersama. Sakramen ini disebut sakramen pembaptisan karena ritus sentral yang dirayakan. Sakramen ini disebut sakramen pembaptisan karena ritus sentral yang dirayakan. Kata baptis berasal dari kata Yunani. Ya, kata baptis berasal dari kata Yunani yaitu baptizein yang berarti membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air atau mencuci diri entah seluruh atau sebagian. Kalau di dalam gereja-gereja lain itu ada yang masih menerapkan sistem menenggelamkan, ya, itu ada. Seorang yang dibaptis ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus dan bangkit bersamanya sebagai ciptaan baru. Baik, itu nama sakramen baptis. Sakramen ini juga disebut dengan permandian, kelahiran kembali. Kata lain dari baptis itu sakramen permandian, kelahiran kembali, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sebut penerangan karena yang dibaptis menjadi anak terang. Yang kedua itu materia dan forma. Ya. Apa saja materia dan apa saja forma dari sakramen baptis atau sakramen permandian? Yang pertama materia atau bahan. Bahan yang digunakan atau bahan yang dipakai dalam sakramen pembaptisan itu adalah air. Ya. Air. Penggunaan air memiliki makna simbolis, yakni memberi hidup baru, membersihkan dan memusnahkan dosa dan kejahatan. Itu dari air. Bahan atau materia. Yang kedua forma itu berupa rumusan yang menjadikan sakramen. Forma. Untuk sahnya seraya mengucurkan air dan menuangkan air baptis 3 kali ke kepala calon baptis, seorang pelayan baptis mengucapkan nama, sebut nama. A. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rumusan ini berasal dari perintah Yesus. Ya, dari Injil Matius bab 28 ayat 19. Jadi itu materia dan forma, ya, kita perlu membedakan. Materia, bahan yang digunakan dalam sakramen pembaptisan apa? Air. Forma yang digunakan dalam sakramen pembaptisan atau rumusan yang digunakan saat membaptisan apa? Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang berikut kita lihat buah sakramen pembaptisan. Buah sakramen pembaptisan. Yang pertama itu membersihkan seseorang dari dosa asal, semua dosa pribadi dan semua hukuman karena dosa. Ini buah yang diterima seseorang setelah dibaptis. Yang kedua, menjadikan orang yang baru dibaptis suatu ciptaan baru dan menjadikannya anak Allah atau ahli waris bersama Kristus dan baik Roh Kudus. Itu buah yang diterima, menjadikan orang yang baru dibaptis sebagai ciptaan baru. Yang kedua, ikut ambil bagian dalam kehidupan ilahi Tritunggal melalui rahmat pengudusan, rahmat pembenaran yang
mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang berikut menjadikan seseorang sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, yakni gereja. Dan dengan demikian partisipasi dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Berikut menganugerahkan kebajikan-kebajikan teologal, iman, harapan, kasih. Jadi 3 kebajikan teologal adalah iman, harapan, dan kasih. Dan anugerah Roh Kudus. Penerima baptis dimeteraikan secara aktual dalam meterai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Itu buah-buah yang diterima seseorang, buah-buah yang diterima seseorang ketika memberi dirinya untuk dibaptis. Yang berikut kita lihat jenis-jenis pembaptisan. Jenis-jenis pembaptisan. Yang pertama, baptis kerinduan. Apa maksud dari baptis kerinduan ini? Jika seseorang yang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik serta sudah menjalani masa katekumenat tetapi meninggal sebelum dibaptis, maka ia sudah menerima baptis kerinduan. Baptis kerinduan ini artinya dikhususkan untuk seseorang yang ingin dibaptis yang sudah menjalani masa katekumenat tetapi meninggal sebelum ia dibaptis. Maka dengan sendirinya ia sudah menerima baptisan kerinduan. Ini maksud dari baptis kerinduan. Seseorang yang ingin dibaptis, ia sudah menjalani masa katekumenat atau masa pembinaan tapi meninggal sebelum dibaptis. Itu dinamakan baptis kerinduan. Yang berikut baptis darah. Apa maksud dari baptis darah? Baptis darah itu artinya jika seseorang yang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik dan sudah menjalani masa katekumenat tetapi sebelum dibaptis meninggal dunia karena membela imannya akan Kristus, maka ia sudah menerima baptisan darah. Baptis darah artinya seseorang sudah menjalani masa katekumenat atau masa pembinaan tetapi ia meninggal karena membela imannya akan Kristus, maka ia itu dengan sendirinya sudah menerima baptisan darah. Yang berikut baptis darurat. Ini kita perlu tahu juga banyak kejadian di lingkungan kita, banyak. Apa maksud dari baptis darurat ini? Dalam bahaya maut, seseorang dewasa dapat dibaptis asalkan sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk dibaptis. Dan jika sembuh mau mendalami iman Katolik dan menaati perintah-perintah gerejanya. Seorang bayi dan anak-anak yang orang tuanya Katolik tetapi belum dibaptis dan mengalami bahaya maut bisa menerima baptisan. Di situ. Artinya baptis darurat ini dia ingin sebelumnya ia ingin dibaptis, ingin menyatakan imannya kepada Kristus, tapi karena kecelakaan, karena maut menghampirinya, maka ia dapat dilakukan baptis darurat. Bahkan seorang bayi tidak dapat memutuskan, bahkan anak-anak itu tidak dapat memutuskan. Tapi melihat dari orang tuanya Katolik, maka dengan sendirinya bayi atau anak tersebut menerima baptisan darurat. Yang berikut pelayan sakramen baptis. Pelayan sakramen baptis. Dalam situasi biasa, dalam situasi biasa atau situasi yang tidak masuk dalam baptis kerinduan, yang tidak masuk dalam baptis darah, dan tidak masuk dalam baptis darurat, itu dinamakan baptis biasa. Maka dalam situasi normal pelayan baptis adalah uskup, imam, dan diakon. Awam tidak bisa. Dalam situasi biasa. Selain situasi darurat, itu baptis itu hanya boleh dilakukan oleh uskup, imam, dan diakon. Sedangkan dalam situasi darurat,
dalam situasi bahaya, maut atau darurat, pelayan baptis dalam situasi bahaya, maut atau darurat, pelayanan baptis bisa dilaksanakan oleh siapa saja, asalkan dilaksanakan sesuai dengan intensi gereja dan menggunakan cara serta rumusan yang ditentukan oleh gereja. Berikut tentang sakramen penguatan. Sakramen ini disebut krisma karena ritus pokok sakramen ini adalah pengurapan dengan minyak krisma pada dahi. Disebut juga penguatan karena sakramen ini bertujuan untuk menguatkan dan memperkokoh rahmat sakramen. Yang ketiga, sakramen ini menekankan aspek kesaksian dan perutusan. Itu tentang nama atau arti dari sakramen penguatan. Yang kedua, kita lihat tentang makna sakramen penguatan. Yang pertama, makna itu penguatan membuka pintu menuju kedewasaan rohani. Yang kedua itu buah sakramen krisma. Yang ketiga, materia dan forma. Materia dari sakramen krisma atau penguatan itu adalah penguluran kedua tangan. Forma atau rumusan yang digunakan dalam upacara krisma atau penerimaan sakramen penguatan, semoga dimeterai oleh karunia Allah Roh Kudus, atau terimalah tanda karunia Roh Kudus. Itu tentang materia dan forma dari sakramen penguatan. Yang berikut kita lihat tentang pelayan sakramen penguatan atau sakramen krisma. Pelayan sakramen penguatan adalah uskup. Jadi hanya uskup yang boleh merayakan atau melayani sakramen penguatan atau krisma. Jika uskup tidak dapat melayani karena alasan tertentu, seorang imam dapat ditugaskan oleh uskup, misalnya vikaris jenderal, untuk menggantikannya. Dalam keadaan darurat, seorang imam paroki atau imam lain pun diberi kuasa untuk melaksanakan sakramen penguatan, dengan persyaratan memperoleh izinan atau didelegasikan oleh uskup setempat. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga dengan pertemuan ini membantu kita semakin mendekatkan diri kita dengan Kristus melalui sakramen-sakramen yang sudah kita terima. Sekian dan terima kasih.